Yohanes itu bukan bagian dari Injil Sinoptik. Kalau kita membaca Matius, Markus, Lukas, masih ada beberapa persamaan. Contoh ketika Petrus menjawab engkau Mesias, kemudian dikoreksi, itu kira-kira mirip. Tetapi cara bertutur Injil yang keempat ini sangat berbeda. Ya berbeda lah, mungkin tidak sangat, tapi memang sebenarnya sangat berbeda. Aku tidak akan membahas seperti Injil-Injil sinoptik, karena bagian awal Injil pun sudah menarik. Jadi kristologi Injil yang keempat itu ada pada awal Injilnya. Yang dalam bahasa teologi itu disebut sebagai Yesus atau Kristus pre-existence atau Kristus pra-eksistensi. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Kita tidak akan fokus pada seluruh Injil, menarik juga, tapi saya mau fokuskan pada bagian awal ini yang memperkenalkan siapa itu Yesus. Jadi kristologi dari Yohanes itu tampil dengan kuat di bagian awal sebenarnya. Kita baca dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Kristus adalah sang firman yang kemudian pada ayat yang ke-14 dikatakan firman itu tuh yang apa yang dimaksud? Firman yang disebut pada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Nah, ayat 14, firman itu yang tadi disebut dalam ayat 1 dikatakan telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi kristologinya Yohanes itu dia yang di atas kemudian turun. Tinggal di antara kita. Tinggal dalam bahasa perjanjian lama itu Shekinah. Jadi Yesus itu firman tapi kemudian yang bershekinah di antara kita. Shekinah di Jakarta ya, bukan di Surabaya. Tapi Shekinah itu ya berkemah di antara kita. Kata tinggal itu berasosiasi dengan berkemah di antara kita. Sebagaimana kira-kira dahulu umat perjanjian lama membangun kemah suci, kemudian Allah tinggal di antara mereka. Maka kalau kita mengikuti liturgi siang, Natal siang, itu bacaannya selalu dari Yohanes pada bab 1. Karena ini menjelaskan siapa itu Yesus. Kalau kita baca dalam keseluruhan atau dalam kesinambungan ayat 1 dan ayat 14 jelas sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah. Karena Yesus sang firman, maka Yesus adalah Allah. Itu telah menjadi manusia. Tapi yang menjadi manusia itu siapa? Allah dalam arti siapa? Ayat 14, firman. Jadi hati-hati ketika mengatakan Yesus adalah Allah. Lebih rinci sebenarnya Yesus adalah Allah itu benar apa enggak? Benar. Tapi tidak langsung. Kita lihat Yohanes 1 mulanya firman. Firman itu Allah. Firman yang adalah Allah itu menjadi manusia dan manusia itu bernama Yesus. Nah, itulah yang digambarkan dalam liturgi gereja Katolik setiap kali liturgi Natal siang yang bacaannya ini. Yesus preeksisten itu dijelaskan di bagian awal dan kemudian menjadi manusia itu dijelaskan di bagian menjelang akhir dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Maka Yesus sebagai firman itu bersama-sama dengan Allah dan dijelaskan dengan dukungan ayat-ayat yang lain. Kalau kita membaca sampai pada bagian akhir Injil. Contoh, beberapa contoh saja. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ini kristologi yang berbeda sekali. Gambaran tentang Yesus yang berbeda sekali dengan sinoptik tadi itu. Ini sudah dijelaskan, ini yang dari atas turun. Bahkan sebelum Abraham, dia sudah ada. Lalu Yohanes 17 ayat 5, ini bahkan lebih dahsyat. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Kristus sudah ada meskipun belum menjadi manusia. Itu yang dimaksudkan. Jadi belum dalam wujud manusia tetapi sudah ada sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah. Ini memang agak simplistis pembacaan Injil Yohanes bagian awal ini, tapi ini agak cukup juga untuk mengawali sebuah perkenalan menurut versi Yohanes kristologinya itu bagaimana.
Maka kalau kita mengacu dengan beberapa ayat ini lalu menjadi jelas siapa sesungguhnya Yesus. Bahkan sejak awal Injil Yohanes sudah diperkenalkan ia yang sebelum dunia ini ada, sebelum Abraham ini ada. Karena ia adalah firman yang menjadi manusia, dengan kata lain anak tunggal Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes memberi penekanan anak tunggal, tidak ada anak lain. Karena apa? Ya Allah, Sang Bapa, hanya punya satu firman, yaitu firman yang telah menjadi manusia itu. Maka ketika Gereja Katolik mengatakan dalam nama Bapa, Putra alias anak, itu mengatakan sebenarnya Bapa itu Allah, Putra itu firman-Nya. Roh Kudus tentulah adalah Roh Allah. Dengan demikian Kristologi Yohanes sangat jelas firman yang telah menjadi manusia. Maka kesimpulan kecil, menurut Injil Yohanes, Kristus adalah anak tunggal Allah, yaitu Sang Firman yang telah menjadi manusia. Itu akan makin jelas lagi ketika kita membaca lebih lanjut mengenai Injil Yohanes. Nanti akan ada perkataan akulah dia, akulah. Ini yang sama dengan Keluaran, akulah aku ada atau aku adalah aku.